Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya minta tolong ditonton sampai selesai agar tidak gagal paham dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya doakan buat teman-teman semua diberi Allah kesehatan, dijauhkan dari malapetaka, dan diberi rezeki yang berkah dan melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selamat menyaksikan pengajiannya. Di akhir-akhir ini kalau secara amdan, secara sengaja sering memperbanyak naskah sing ngangsalaken Jumatan teng satu kampung binaan ya, sing jumlahnya itu dunal arba'in, yang jumlah penduduknya itu tidak sampai pinten 40. Niki penting saya utarakan dan sebetulnya juga nanti gak jauh-jauh dari apa yang pernah diyakini oleh kitab Fathul Mu'in. Beliau mengutip pendapat Imam Bulkini bahwa kalau ada satu kampung yang jumlah penduduknya tidak sampai berapa 40, kampung itu ya boleh Jumatan meskipun nggak sampai berapa 40. Terus ngatain ya, kalau sukani mukaddimah ya, saya sering diberi pertanyaan begini. Saya punya teman, dia di pedalaman Kalimantan, dulu sekolah itu pernah tahu munggah, gak tahu munggah ya kemudian ranking munggah pernah naik. Tapi bagus barokahnya begitu, dia itu ikut kerja di pedalaman Kalimantan. Kalau dulu disebut illegal logging, jadi dia ya pokoknya manfaatkan kayu hutan. Mungkin oleh negara disebut maling, tapi kalau oleh santri ya manfaat rahmati pangeran. dulu singkat cerita itu, dia karena santri, dia ada Jumatan itu udah enak, mau Jumatan nggak sampai 40 juga tidak mustautin. Singkat cerita dia tanya saya, zaman itu masih pakai surat, dia sebetulnya masih setengah-setengah ingat kalau di Mu'in, di Pakrib itu harusnya sholat duhur. Kalau nggak sampai 40 kan sholat duhuran, mereka sholat duhur. Tapi masyarakat yang di situ, yang gelem sholat, yang mau sholat itu menolak. Alasannya, Pak Kiai, Jumat kok duhur. Kalau Jumat ya Jumatan, Jumat kok duhur. Mereka tidak mau. Terus saya bilang, ya sudah Jumatan saja kata saya gitu. Jumatan saja kata saya gitu. Ya terus Jumatan sampai sekarang. Nah tentu saya sebagai orang mutaakhirin, orang akhir, mencari pembenaran itu di kitab Fathul Mu'in. Terus kalau sekarang di kitab Tazkirun Nas, yang sekarang populer itu kitab Tazkirun Nas, di sarang dipakai, di internasional dipakai, fatwanya Habib Al-Habsyi itu memang ya menyuruh duhur, menyuruh Jumatan, bukan duhur. Nah ini nanti saya bacakan ya, ini kalau di Mu'in halaman 40. Nah ini tasfirul masail atau tasfirul masalah saya utarakan dengan takbir yang mudah kita dapat, yaitu di Fathul Mu'in. Kemudian nanti saya takwiyah dengan beberapa takbir di I'anah dan di kitab-kitab sekarang yang dikarang oleh orang-orang yang minna, yaitu Ahli Sunnah wal Jamaah, dan di ACC oleh ulama-ulama kita yang masih hidup. Ini kalau wajah kalau yang di Mu'in itu ikut qauluhu bi arba'ina, halaman 40 yang qauluhu bi arba'ina. Halaman 40 sing qauluhu bi arba'ina. Wa thaniha wuquha bi arba'ina mimman tan'aqidu bihim al-jum'ah. Syarat sahnya Jum'ah adalah wuquha bi arba'ina, tumibane Jum'ah bi arba'ina kelan wong 40 mimman tan'aqidu bihim al-jum'ah. Mimman sanging wong tan'aqidu kang dadi sah bihim kelawan man sing jumlah arba'in wa al-jum'atu Jum'ah walau mardo senajan to orang-orang sakit. Maksudnya goya walau mardo gini dalam logika fikih. Jum'atan itu disahkan oleh orang yang wajib apa disahkan oleh orang yang enggak wajib? Enggak, yang rada eling-eling tau ngaji, santri pedotan lah pokoknya rada eling. Yang bisa mengesahkan Jum'atan itu yang wajib Jum'atan apa yang sunnah Jum'atan? Nah, itu kriminalis sampean ngaji rahatam itu kasus. Karena sekarang orang sakit itu wajib Jumatan enggak? Enggak. Makanya di sini disebut walau mardo jadi goyah walau mardo. Meskipun orang 40 itu semuanya sakit, yang harusnya berstatus tidak wajib Jumatan. Ya, malah deh. Sekarang mungkin yang alim tenan ya.
Ya, orang sakit itu wajib Jumatan enggak? Nah, tapi kalau Jumatan 40 sakit semua itu Jumatannya sah enggak? Sah. Berarti Jumatan bisa sah oleh orang yang sebetulnya enggak wajib. Nah, mulanya dikai goyah walau mardo, meskipun yang 40 itu semuanya sakit. Karena mardo itu jamaknya marid. Jeleng Muhammadani Alfiyah. Fa'la li wasfin ka qatilin wa zamin. Jadi maridin mardo qatilin qatla zaminin zamna. Fa'la itu alimaan saya kunu minkum napa? Mardo. Mardo itu maknanya orang-orang yang sakit. Saya itu bawa amplop itu udah amplop uang ini, amplop takbir. Nah, takbirnya itu agak aneh. Mana gue tipu ngambil? Gue tipu kayak orang alim masih itu. Ini roy dua gini parah, mana? Sudah saya ulang lagi ya. Bab Jumat itu ada beberapa hukum yang unik ya. Saya ulang lagi ya. Jumatan itu bisa sah, itu normalnya kan orang yang bisa mengesahkan apa? Jumat. Tapi di sini dikatakan walau mardo, meskipun mereka orang sakit. Padahal dalam status hukumnya orang sakit itu ada wajib apa? Jumatan. Suamin humlan iku setengah sangking al-arbaun al-imamu te imam. Nah, sekarang misalnya gini, walau kanu umpama ana sapa ahli Jum'ah iku arba'ina 40 fakot, pas 40. Wa fihi lan hale iku ing dalam arba'in ummiyun te wong ummi wahidun kang siji awak karo tole akeh. Qasara kang pepeko taksir lho. Qasara kang pepeko sapa ummi fi ta'allum ing dalam belajar lam tasih mongko rasa apa Jum'atuhum Jum'atane arba'in mergo libut lani salatihi krana batale salate ummi sing qasara fi ta'lim. Berarti dihitung sayang kusuna mongko dianggap kurang sapa al-arba'un. Jadi kalau orang 40 pas, kok salah satu itu batal, balik batalnya karena ngentut, atau di antara mereka ada ummi yang nggak mau belajar Quran, kemudian bacanya itu salah, dan dia ketika salah punya kesempatan belajar tapi tidak mau apa? Belajar namanya qasara apa? Fita'allum, dia pepeko ya, pepeko itu disalahkan syariat, maka itu juga nggak sah. Tapi wa amma idza lam yuqassir al-ummiyu fita'allum fatasih al-jum'ah Muqtama jazama bi Syekhuna fi syarhil ubab wal irsyad. Ketika orang ummi itu tidak taksir fit ta'allum fatasihha muqaddisah apa al jum'atu jum'ah. Kama jazama bi Syekhuna fi syarhil ubab wal irsyadi, sebagaimana keputusan Syekhuna yaitu Ibnu Hajar dalam dua syarah, yaitu syarah kitab ubab dan syarahnya kitab apa? Al irsyad. Tabaan di majazama bi Syekhu fi syarhil Sumaqala fi syarhil minhaj la farqa huna baina ayuqassira al-ummi fi ta'allum wa alla yuqassira. Wal farqu bainahuma ghairu qawiyyin. Tapi kata Ibnu Hajar dalam syarah minhaj, cek ummi ta'allum cek ora, cek taksir cek ora padha rasae. Intaha. Walau naqasu fiha batalat aw fi khutbatin lam yuhsab ruknun fu ila hala naqsihim li adami samaihim lah. Nah sekarang masalah khutbah saya terangkan ya. Sekarang misalnya khotib itu khutbah, itu syaratnya mendengarkan orang 40, apa orang 40 itu dengar? Enggak, syarat wajibnya itu memperdengarkan apa orang 40 benar-benar dengar. Nah, tenang ini latihan cerdas ya. Yang wajib itu memperdengarkan apa orang 40 harus dengar? Yakin? Kalau isma dulu itu yang termasuk jadi masalah besar zaman abahnya Sayyid Muhammad Sayyid Alawi itu masyhur. Apakah boleh khutbah pakai mic seperti ini? Karena yang didengarkan mustami'in itu suara mic, bukan suara kiai. Justru dengan pakai mic itu kan lon-lon. Kalau pakai mic banter kan kayak wong perang. Sekarang yang didengar orang-orang itu suara mic apa suara Pak Kiai? Pak Kiai, enggak. Ketika orang khutbah dengan mic itu suaranya rindik apa enggak? Pelan enggak? Pelan. Lalu yang jauh kok dengar itu karena apa? Mic. Itu yang didengar suara kiai apa suaranya mic? Aku loh. Kok dah kayak kan? Nah ini diskusi, ini kan masalah ilmu itu butuh konsensus. Dulu Rasulullah kalau ngajar ya seperti ini, tanya. Aro'aita, di Quran juga banyak. Kul aro'aitum, memang mustami' itu diberi hak memberi
pendapat. Makanya di Quran tuh banyak kul aro'aitani kalau kanjeng Nabi zaman Sugeng itu sering. Sekarang enggak, dianya rapati alim, perhatinya ali, takok ngono ya. Betina ditentang nopo. Beri deh, gua ilmu nentek. Dulu itu biasa Nabi. Iya Nabi kalau diskusi itu seperti itu. Ya kadang dibantah karena misalnya masyhur al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama di neraka. Sahabat ya usul. Cara saniki mensomasi. Hadza al-qatil ya Rasulullah, fama balul maqtul. Oke lah kalau yang membunuh di neraka, masa yang dibunuh juga di neraka? Mereka yang mensomasi, padahal Rasulullah yang ngendikan. Tapi Nabi kan nggak mungkin kehabisan ilmu, ya tenang saja. Sampai disomasi ya taqabbal wa minna minkum. Terus Nabi ngendikan innahu kana harison ala qatli sahibi. Sebetulnya ketika sesama muslim duel tarung, semuanya mentalnya qatil. Dua orang muslim duel tarung sama-sama bawa pedang, itu semuanya mentalnya qatil. Yang maktul nasibnya sial saja, dia terbunuh. Tapi sebenarnya yang maktul ini kan karena nasib, mentalnya qatil enggak? Ya setiap dua orang muslim duel itu mentalnya kan pembunuh semua, ya enggak? Ya mentalnya kan pembunuh semua. Cuma yang satu sial makanya Nabi ngintikan al-qatil wal maqtul finnar, yang bunuh maupun yang dibunuh di neraka. Lah sahabat itu kan langsung mensomasi pikirannya sahabat, maqtul itu mazlum, maqtul itu korban, kenapa harus di neraka? Paham? Makanya tanya, kenapa? Oke ya Rasulullah kalau qatilnya di neraka, lalu dosanya maqtul yang sebagai korban apa? Terus Nabi jawab innahu karena harison ala qatli sahibi, karena yang maktul ini yang terbunuh pun mentalnya pembunuh. Paham ya? Kalau rebutan pacar mentalnya sama-sama nelikong temannya, cuma nah sing kalah ora perlu mbok sakake ini, dia juga pecundang juga, petarung juga, cuma nasibnya sial saja. Nah itu ilmu ya. Ilmu itu memang kadang didiskusikan. Setelah itu kan kelihatan, oh iya ya. Ternyata yang maktul itu mentalnya juga qatil. Ternyata yang terbunuh mentalnya juga makanya sama-sama di neraka. Karena amal itu dihitung dari niatnya. Nah itu aro'aita. Terus di fikih paling masyhur ya, saya sering utarakan ini. Beberapa sahabat itu saking nggak punya uangnya, pelem itu jek pentil ya didol, kurma jek pentil ya didol, cara semongko dereng mateng tesih pelonco ya didol, dan itu kebutuhan ekonomi. Singkat cerita ketika Nabi rawuh ke Madinah, tradisi orang Ansor masih seperti itu. Padahal Nabi inginnya jual beli itu gak ada yang boleh rugi, baik ya gak boleh rugi, mustari juga gak boleh. Nabi melarang itu besar-besaran, nggak boleh seperti itu, nggak boleh, itu horor, itu menipu. Mereka bilang ya Rasulullah ini kebutuhan kita sudah butuh uang, maka kita butuh menjual meskipun qabla butuhi sholafiyah, sebelum nampak baiknya apa? Tamroh tadi, tamroh atau samroh ya, samroh saja yang umum apa? Makanya samroh itu apa? Buah. Tapi kita sudah butuh uang. Itu Rasulullah itu luar biasa. Cara membuat logika langsung mereka dibalik. Aro'aita in mana Allahu as-samra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Bagaimana kalau Allah kemudian menghancurkan mangga itu atau semangka itu atau apa saja, ijek pentil seblok kabeh, ijek pelonco wis gak dadi semangka kabeh, kowe wis kadung nampa duwike kancamu sing tukune tuku semangka. Sekarang tengkulak itu tuku pentil apa tuku pelem? Ayo jawab. Asumsi harganya itu harga pelem apa harga pentil? Pelem. Dengan asumsi peleng wani nebas 2 juta. Nah asumsi ini pentil 200.000 kan. Sing doyan pentil sapa apa dige makjun tapi cilik-cilik duntal. Ndak sama tak wari fikih waras ngene gitu. Tak latih. Pentil lak gedene sak menten pentil pelem. Ketika sak pelem dituku 2 juta iku tuku pelem atau tuku pentil? Nah, bae ini wis menjual, alasannya ya wis butuh duit. Butuh duit ora go alasan, Kang. Agar wong yo wong mati wae cek ngel-ngel wong biayai nek jenenge wong menungso. Mesti kabeh wong butuh duit meh mati mawon. Oke. Berarti belinya pelem apa pentil? Pelem regane 2 juta kok nek pentil 100.000 wae. Ora payu. Wae sampean tak kei pentil pelem kabeh.
Misalnya diuntal kan, dipangan kecut. Nah, kata Nabi menyadarkan orang Ansor, kalau kamu beli dengan harga, kalau kamu jual dengan harga pelem, kemudian pentil itu kena angin ceblok kabeh. Terus kue mangan duit, kamu stari, kau tengkulak itu atas nama apa? Fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Lalu kue kok doyan duit dulurmu itu atas nama dulurmu kok apa? Wong sak Ansor nangis kabeh sadar iya. Ya, yang punya pelem tadi kan dapat uang 2 juta. Karena menjual kok pelem itu penting. Tapi rego pelem. Iya kok asing ditol itu pentil. Rego pelem. Pentil ya kena angin terus dari Nabi terus kowe mangan duit iku atas nama opo? Atas nama adol pelem wong ora dadi pelem. Atas nama adol pentil lagi kira-kira mustari didoli pentil kan ora gelem. Terus kowe iku terus untuk duit iku atas nama opo? Nangis wong Ansor. Itu baru kayak aro'aitum orang dilatih berpikir. Aro'aitum in mana Allahu at-tamrah fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Umpama Allah menghancurkan buah sing rong dadi mau. Kowe wis kadung nampa dhuwit iku atas nama apa? Nangis wong Ansor. Itu makanya di Quran sering ada aruni, aro'aitum. Dan ini maksudnya sebaiknya kalau ngaji itu mustamek pendengar diberi hak nih. Oke, tapi aja terlalu kok wong kampus. Mendisomasi bagi ini. Naranyo masih jadi gak kritis. Repot ada kampus. Nah, ada santai juga kadang kegoblokan sange samina waktu naki ini keliru ya samina. Akhirnya ini nolani faman wal jaro dalan ing lawang. Ana santri ini tahu ngaji. Teng kitab kula walang, Mbah. Lha iya teng walang sing nempel lawang. Mergo mau kalah dia ini ku mau. Wal ardi lan bom. Teng kitab kula bumi, Pak. Lah ya bumi sing kena bom. Tapi ini nyata lho. Kula nate ndek kanca ngasih sorokan mbek kiai iku. Faman saroko albedo ta ing anduk yakin iku kanca kula. Tulisan pegon anduk bendok kan podo. Dadi dene ana di albedo ta iku randhet lho. Takok kula, Gus, lho dhisik iku sono anduk tuh. Lah kok ora. Lah iki wong nyolong anduk. Repot. Napa albedo ta ngono? Anduk. Tulisannya pegon anduk bendok kan. Waduh. Mana wong khotib muni. Sakniki kathah tiang main gruncung. Tulisan pegon kroncong lho dene musik kroncong. Lah dene tulisane kan nganggo wawu diwaca gruncung. Sing karo iki apa wae gruncung. Agene ora paham. Ya saya ulang lagi ya. Di bab Jumatan itu unik ya. Ketika orang 40 itu sebagian almardo yang harusnya enggak wajib apa? Jumatan, itu pun sah. Nah sekarang kalau tak balik, perempuan itu wajib duhur enggak jawab saja. Wajib duhur, duhur. Perempuan itu wajib duhur enggak? Wajib. Terus ketika perempuan ikut Jumatan itu wajib duhur lagi apa cukup Jumatan itu? Nah, itu kan unik. Padahal wajibnya dia duhur apa Jumatan. Nah, itu kan makanya di bab Jumatan hukumnya itu unik semua. Perempuan itu wajibnya kan Jumatan apa duhur. Katut goblok kau gara-gara. Dari lagi mau haji. Ya tadi pakai aro'ita, tidak apa? Ikut tradisinya Rasulullah aro'ita. Perempuan itu wajibnya apa tadi? Duhur. Jumatan nggak wajib kan? Nah, ketika dia Jumatan itu wajib ngulang duhur enggak? Tidak. Berarti melakukan sesuatu yang nggak wajib, menggugurkan hal yang wajib. Aneh enggak kalau dalam kaidah fikih? Nah, ya ini kan berarti saya ulang lagi ya, perempuan wajibnya duhur. Jumatan wajib enggak? Tidak. Setelah Jumatan wajib ngulang duhur enggak? Tidak. Berarti kan melakukan sesuatu yang enggak wajib, tapi menggugurkan hal yang wajib. Ini pakai Jumatan itu bulat kan. Mengenai orang iso itu ojo salah, kan bulat.
Ya hukum Jumatan banyak yang unik. Alasannya apa di sarah-sarah fikih itu? Alasannya gini dok. Li annal Jum'ata asqatat al fardhu anil kamilin. Fali an asqatat an ghairil kamilin awal. Alasannya ngono dok. Jumatan adalah ibadah yang keren ya. Orang-orang yang sempurna, maksudnya sempurna itu adil, balik, rojul. Sebenarnya rojul, adil. Ini kalau dalam fikih disebut rijalan kamilin. Orang-orang sempurna. Mulai sing priwon tanpa sempurna. Lanang tenan Pak Basori Mas. Ora kaya Hamdani ini. Oh, tarung wedok kurang lanang bisa maju. Ya, Jumatan itu ibadah yang hebat. Mergo li annaha asqatat al fardhu anil kamilin. Mesti fardhu zuhri anil kamilin. Jumatan itu ibadah yang bahkan menggugurkan fardunya zuhur dari orang-orang yang sempurna. Pak Basori, Pak Basri, Pak Ali, Pak semua ini kan. Coba kamu ini zuhurnya gugur semua enggak? Gugur karena melakukan. Kalau orang-orang sempurna saja fardunya bisa digugurkan oleh Jumatan, apalagi orang yang enggak sempurna, yaitu perempuan. Jadi logikanya bukan logika ya tadi wajib tidak wajib, tapi li'anal Jum'ata itu asqatat al fardhu anil kamilin. Fali'an tasqutu an ghairil kamilin min babi napa? Aula. Kata Jumatan itu bisa menggugurkan wajibnya zuhur dari orang-orang yang sempurna. Apalagi orang yang tidak sempurna, malah buyute gugur. Itu logika yang dibangun orang fikih. Tapi tentu kita ngikuti tradisi guru-guru kita. Biasanya guru-guru kita itu rondo-rondo anti nak wong wedok napa? Jumatan. Saiki ning kota trennya Jumatan. Jadi repot. Sebenarnya kalau zaman Nabi itu perempuan itu sholat terbaik di rumah, tapi sekarang kan nggak mau juga di rumah. Rabu Juni terus kan bosan. Senang metu, sholat lah senang apa? Itu senang oh, sudah nggak boleh lembaga non. Jadi di bab Jumat itu banyak yang unik. Nah yang penting saya mohon teman-teman ini menguasai ya, terutama yang masih anak-anak. Karena logika seperti ini itu kamu tahu fikihnya ndak, ini sudah kadung ahwalu masyayikhina. Setahu kita guru-guru kita tidak pernah mewajibkan ada sama perempuan yang kadung hadir di Jumatan. Saya ulang lagi ya, guru-guru kita, entah itu orang-orang alim Jakarta atau habib-habib Jakarta yang di kota, terutama ngalami ini kan di kota. Setahu kita guru-guru kita tidak pernah mewajibkan mengulang zuhur pada perempuan yang sudah kadung Jumatan. Tapi kita harus ngomong kadung terus karena sebenarnya ini tidak syariah. Paham ya? Perempuan Jumatan itu tidak syariah, tidak musyarrah lah, tidak disyariatkan. Tapi kalau kadung ada kan kita harus ngomong. Taruh saja misalnya gini, zaman Nabi itu misalnya ada perempuan sing engkek jadi hayatin nggak boleh sholat jamaah di masjid. Kalau tidak boleh itu namanya apa? Coba dalam fikih enggak jawab saja. Haram kan? Yang engkek lo ya. Sing seneng bojone wong lo yang contohnya tadi. Kalau orang engkek niate sholat ke masjid mergo seneng wong lanang liya utawa engkek lah wae niate engkek. Itu haram enggak? Tapi di cerita-cerita hadis ketika kadung sholat Nabi tidak nyuruh ya ada. Berarti artinya apa? Dia secara salah kan melakukan barang haram, itu saja enggak disuruh mengulang. Paham ya? Apalagi tadi yang enggak haram. Jadi itu fikih itu ya unik. Makanya di fikih nanti ada kaidah minal manhi ma la yubtil. Di antara sesuatu yang dilarang itu tidak membatalkan akad atau membatalkan ibadah tertentu. Misalnya ada nidaul Jumat, ada kadung azan. Allahu Akbar, terus kangkang beli rokok atau beli es. Haram enggak? Haram, karena transaksi pas azan itu haram. Terus jual belinya sah enggak? Salah, itu di fikih masih banyak. Sesuatu yang dilarang itu tidak jaminan punya akibat batal. Sama kalau kadung perempuan Jumatan atau kadung jamaah, meskipun dalam konteks tertentu dilarang kayak tadi tertentu ya kayak golek bojone wong mau njung-njung karena kadang ya halal betul. Sing waras kan halal tenan. Ya kok itu delok rai halal mek rai. Nah begitu delok tok haram meneh. Nah itu kan jelas nyatanya enggak ada riwayat dari Rasulullah orang seperti ini disuruh apa? Mengulang. Ya, makanya ngaji itu yang detail ya, karena memang hukum Islam itu cara pandang itu apa ya? Ya seperti itu.
apa ya? Pokoknya harus ngaji lah. Gak iso sama mau ngapal kok ibadah kudu ngaji. Tapi setelah ngaji banyak, saya mohon sekali apapun alim Anda dari teks, dari ibarat, usahakan ngaji itu ahwalul masyayikh, guru-guru kita, kayak apa pilihan hidupnya. Karena mau tidak mau guru kita pun kalah sama konsensus. Misalnya Anda jadi kiai di Jakarta, trennya orang sudah sholat jamaah, perempuan sholat jamaah semua. Jumatan mau apa coba? Kamu larang itu senengannya masjid, dan senengnya yang mall yang dugem malah pusing. Kamu syariatkan, teks syariat itu sebaiknya perempuan sholat di rumah. Coba, mau tidak mau kamu kan harus ngambil sikap, mengesahkan mereka dengan nyari-nyari dalil. Segelem ragilem, loh. Kayak ada perempuan harus kerja karena si lanang nganggur, jadi PNS. Nanti di kantor lanang wedok kumpul. Mbok haram no, sing lanang yo nganggur, melarat iku yo loro. Kemudian mbok haram, lah Pak jamin kula tahu. Wah malah loro. Wis ngaramno malah kok jamin uripe. Menengah kok sawangane ganahi mungkar sawangane iki uga kreatif bingung kiai kok bingung masyarakat memang mau tidak mau kita ini juga terkooptasi oleh keadaan, makanya harus ngaji yang banyak. Misalnya lagi begini, kadang fakir yo lucu, ono wong lahir langsung mati. Wajib disolat 3. Tidak jawab saja. Tidak, betul yakin. Sing wis betul wong lah. Orang yang urung tahu urip blas. Siktu lho. Siktu sing pokoknya enggak ada hidup sama sekali. Nah, Alam istahila itu enteng kang, misalnya orang nangis bengok tapi mengkis-mengkis saja. Itu kan koyit yang tidak mengikat. Jadi orang fakir itu ora wajib disolati, alasannya mak lucu alasan itu. Mergo sing darani salat itu nyolati mayit. Lah mayit itu berarti tak urip. Lah iku ora tau urip jenenge ya ora mayit. Jadi jenenge mukitatul lahmin itu sepotong daging. Itu fakir kadang lucu dirungok-rungokno tenan. Lucunya mana ini? Orang melahirkan itu wajib mandi enggak? Wajib kan? Wiladah termasuk yang menjadi wajib mandi kan keluar mani, iltiqaul khitanen terus melahirkan. Dari fakir tak takoi. Kenapa sih melahirkan kok wajib mandi? Alasannya lucu. Li annal walada maniun munakidun. Mergo anak itu hakikate mani sing wis menggumpal. Lah iya wong metu mani jenenge apa enzal kan? Wajib mandi enggak? Wajib. Lama anak itu ayo mani. Bah tak rupa-rupa. Tapi ra iso bantah, lucune wong ora iso bantah. Ambane rontok konan mule kok ora. Ora alasan li annal maniya, li annal walada maniyun munakid. Sekarang orang inzal keluar mani itu wajib mandi dah. Oh itu ra cuma mani ya. 3 kilo. Ini mani yang sudah menggum. Kata-kata ulama begini. Bah, sepuh-sepuh ngantikan ngono, tapi gak iso bantah. Wong moco wis iso bantah, taslim kan. Kok taslim kan? Mani metu sak njrite wajib. Aduh iki sak. Pirang kilo ben? Oh, bayi ini Pak Bosor 5 kilo kan. Kilo. Kilo mani. Ini prematur 1 kilo. Nggak, biar sampean mengasiki ilmu ya. Jadi saya sengaja ilmu itu harus dibikin asik. Dulu Rasulullah itu kalau ngendikan fikih ya rileks. Kadang sahabat tuh bantah. Tapi bantahnya itu bantah istibyan, cari kejelasan, istibana. Enggak apa-apa. Tapi bagus itu baca Rasulullah itu kalau ngendikan itu sederhana tapi ya Rasulullah kita menjual buah sebelum kelihatan baik. Itu karena kita butuh uang. Kata Nabi, tidak apa-apa kamu butuh uang, tapi yang membeli itu ya butuh badi, butuh iwan. Jadi jual beli itu iwat, ada penggantinya. Lalu nak pentile ku rusak, terus sing tuku kue ku untuk apa? Terus kue mangan duit ku atas nama apa? Akhirnya orang-orang Ansor sadar semua. Semenjak itu gak ada transaksi jual beli buah qobla budui sholahiyah. Terus orang fakih ngarang tadi. Jadi makanya karangan-karangan fakih itu ya istimbat semuanya masrob dari min aini, dari mata sumber Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
wasallam. Sebut wa kulluhum min Rasulillahi multamisun khurfam minal bahri aw raswa minat diyami. Mohon kula terusno ya. Sumaqala fi syafil minhat intaha. Terus to endi dong? Fa in adu qoriban urfan jazal bina ala ma madha. Mohon kula waca sing far'un iki sing masalah Jumatan enggak sampai berapa? Setelah far'un itu 1 2 3 4. Nggih, setelah far'un baris keempat. Nggih, setelah far'un baris keempat pinten 1 2 3 4 ya. Ngene, wa su'ilal Bulkini Imam Bulkini ini gurunya Imam Suyuti. Wa su'ilalan den takoki pirsa sapa Al-Bulkini Imam Bulkini. Wa su'ilalan den suwuni pirsa sapa Al-Bulkini Imam Bulkini an ahli qaryatin. Saking ahli desa layat luhu kang ora tumeka apa ada dulu apa jumlahe ahli qaryah ora tumeka arba'ina ing 40. Hal yusalluna nata salat sapa ahli qaryah al-jum'ata ing jum'ah zuhur atau zuhur. Fa ajaba mongko jawab sapa Imam Bulkini rahimahullah yusalluna zuhra. Salat sapa ahli qaryah az-zuhra ing zuhur ala mazhabis Syafi'i karena enggak sampai 40. Tapi kata Imam Bulkini waqat ajaza lan teman-teman ngolehno sapa jamun sebagian besar sekelompok besar minal ulama isang beberapa ulama mereka membolehkan ayyusallu yen to salat sapa ahlul qaryah al jum'ata ing Jumat. Terus dawuh Imam Bulkini wa utawi hadzal qaulu iku qawiyun kuat. Ini penting makanya saya itu nyesal sekali ya. Saya hidup di Indonesia dalam konteks ini itu agak kecewa. Kecewanya gini. Takbir ini kan ada di Fathul Mu'in. Saya ulang lagi ya. Takbir ini kan ada di Fathul Mu'in. Yang notabene itu pegangan ulama seluruh Indonesia. Tapi gara-gara ngaji rahatam. Itu nak ana desa binaan wong 20, wong selawe iku apa Jumatan ora oleh. Alasane ora berapa? 40. Ini itu naif sekali, makanya saya masyhurkan takbir ini. Saya ngaji di Jogja, di Bojonegoro, di mana-mana takbir ini saya masyhurkan. Karena saya kecewa berat. Itu kan ketok ngaji rahatam, ngaji ini orang hatam, orang kok tatim matun. Kenapa itu tatim matun, tatim matun? Umumnya kayak gini, tatim matun, ini usum-usuman. Kayak tatim matun, mau tatim matun? Tatim matun. Nak sama nutuh? Saya bantah-bantahan menanggi. Orang bantah-bantahan, tapi juga gelut bantah-bantahan. Nggak gini, saya ulang lagi ya. Ini memang penting saya utarakan. Saya itu pernah ya zaman sering ke Jogja masih lewat Purwodadi itu ngebis pakai ban double. Saya ulang lagi, saya itu sama santri 2 dulu ketika saya merantau di Jogja itu aku selamat paham dan aku melarat lah mulai dicek merantau gue santri ya mesti langsung melok orang wis melarat terus gak duwe santri loro kan yakin wong alim berarti santri loro orang perkara orang sikit bayar harus diulang kan raiso ngaji gue cuma di loro orang kok kayak debutan santri loro main permi jetir atau diulang ngaji ngulangi ratau men ngongkon oh kriminal loh. Ya ngulangi ratenanan ngongkon ya. Naudzubillah udah gemen. Kudu ditobatno ki. Itu sampai pertengahan Purwodadi itu aku mergo lunga kuwi badal fajri secara hukum itu wajib Jumatan. Padahal saya dari Naruan, dari Lubang kan jauh sekali. Mandek saya, Pak Bandebel itu mandek. Masuk sekitar setengah kilo itu ada masjid. Imamnya mau coba Fatihah yura fase. Makmumnya mau 15. Itulah aku mbek santriku 18. Santriku loro ada. Balik lho, ini rakyat ada kok santri itu balik lho. Santriku balik kok hamdani modele kotok. Jadi ngajine ora kaget tapi kotok. Kotok itu pokoknya ora arbain, kodok. Iya ada lho Gus. Aku nih enggak, aku gak iya ada. Alasannya jenengan, ya alasannya kau kenal pengiran kira kenal. Aku yakin pangeran mesti ridho ning desa terbelakang ini kok wong-wong kepengin gawe Jumatan. Pangeran sing nganggo atine atus wong latihan Jumatan ora mbok hakmu rasa. Kok tunggale ana wong latihan caci cilik latihan mlaku. Ora sah mlaku sing bener ngene iki. Wong caci cilik kok mlaku bener.
Masuk gedadap-gedadap terus prestasi. Paham ya? Desa terbelakang latihan di Jumatan Mbak Arani. Yang latihan kok waduh rasa. Jadi enggak latihan ya terus saya udah. Nah sebetulnya kecewa saya itu bukan urusan itunya ya. Dia ngaji mu'in, saya pun ngaji mu'in. Tapi kenapa yang terkenal itu hanya syarat sahnya Jumatan, hanya arba'ina. Ramadan itu yang paling terkenal. Itu kecewa berat saya. Kenapa saya kecewa? Karena takbir yang membolehkan dunal arba'in nggak sampai 40 itu ada di Fathul Mu'in. Lho nak anane ini anak raro pantes lah wis sarah. Utawa Minhajul Thalibin serapati kenal. Pemene anane ning kitab sing aneh-aneh Al-Wajiz misalnya, malah duwe wae ora. Padahal kitab induk fikih dulu sebelum ada Mu'in, ada Takrib itu Al-Wajiz. Mergo yang bisa memukhtasorkan karangan Imam Syafi'i itu Imam Muzani. Setelah Imam Muzani yang bisa memukhtasorkan itu Imam Haromen. Setelah Imam Haromen yang bisa memukhtasorkan fikihnya itu Imam Ghazali. Jadi apa Al-Wajiz. Dan tidak ada kitab kecuali nginduk Al-Wajiz. Termasuk kitab Muharrar, kitab Minhajul Thalibin, semuanya nginduk Al-Wajiz. Terus Al-Wajiz lama-lama disulap sampai Imam Rafi'i jenenge Al-Muharrar. Al-Muharrar disulap sampai Imam Nawawi jenenge Minhajul Thalibin. Minhajul Thalibin disulap sampai Zakaria Al-Ansari jenenge Manhajul Tullab. Jadi yo dagelan lucu-lucunan. Minhajul Thalibin metodenya para pencari ilmu. Masdare dirubah ora minhaj tapi manhaj. Thalibin jamak mudzakkar salim dirubah dari jamak taksir tulab. Kan kadang ulama guyon ta. Ya Minhajul Thalibin disulap jenenge manhajul tulab. Terus bedanya apa sih? Masdar boleh minhaj, boleh manhaj. Jamaknya thalib bisa tulab, bisa thalibin. Tapi kalau orang roh ngaji, wah ini kitab yang berbeda-berbeda. Minhajul Thalibin, sitok manhajul tulab. Mana kalau nu kagum tenan be Quran nu ngetonon ahli bahasa, nyebut wong kafir itu berkali-kali. Orang kafir itu kan jumlahnya banyak. Kadang diredaksikan alladzina kafaru, mereka yang kafir. Banyak apa sedikit? Banyak. Terus kadang dijamakkan mudzakkar salim, qul ya ayyuhal kafirun. Kadang dijamakkan taksir, ulaika humul kafaratul fajarah. Kafir, kufar. Ya sama-sama ada kan di Quran kufar ya ada. Kafirun mudzakkar salim ada. Kafir kafaroh qatilin qatalah wa sya'ah nahu kamilin wa kamalah kamilin kamalah kafirin kafaroh fajirin fajarah. Quran pakai itu semua. Ulaika humul kafaratul fajarah. Lalu kula niku apal Quran niku seneng, tambah suwe tambah seneng. Ora tambah bingung. Umum wong apal Quran tambah tuwek kan tambah bingung. Kok mikir utang anak cucu masuk. Aku lho mboten, niki Pak Bos cerita ijazah Pak Bos. Kula tambah tua tambah seneng karena tambah kagum. Quran itu untuk menjaga balaghahnya itu bahkan enggak mau satu ala namatin wahid, satu metode. Karena tahu di antara kelebihan balaghah itu tafannun bervari. Sehingga jamakkan Quran, jamakkan kafir saja itu alladzina kafaru yang menunjukkan jamak. Paham ya? Kafirun yang menunjukkan jamak. Kufar yang menunjukkan jamak. Kafaroh yang menunjukkan. Ya tadi kayak ulaika humul kafaratul fajarah. Saya ulang lagi ya. Nah menurut saya, andaikan para kiai, para santri-santri itu memperkenalkan takbir ini, itu penting sekali takbir ini, mendesak sekali untuk diterkenalkan. Kan banyak santri pedalaman Purwodadi, pedalaman di Kalimantan, atau bahkan di Rembang sendiri ada daerah Saleh, di atas gunung itu, sebagian ya santrinya bapak, itu ya dulu Jumatan hanya orang 17. Kalau kita tidak mengesahkan, bagaimana mungkin mereka latihan gawe wong 40, mesti 47 ngerasa. Artinya apa bina latihannya wis divonis. Google itu kali ada uang cacilek latihan melakukan ini kudu tiba, aku ini gak sah. Langsung melayu maraton. Cepat tuh. Kecewa saya apa? Mereka lucunya tidak mengesahkan alasannya tak berdimuin itu jenis Jumatan ku arba'ina. Agak takok itu muin sing ndi kan. Saya mengesahkan dia tak bermuir mangsamu tak ber. Ini tadi kan itu kecewa berat saya. Itu tadi
Lah iya mereka coba, ketika mereka tidak bilang salah, alasannya apa coba? Karena di MUN itu syaratnya sahnya Jumatan. Apa? Lah yang MUN sing di. Ini yang cerita ya kitab. Lo kalau adanya di Majmu' gak roh pantes untuk maju larang tenan. Pitulikur jilid. Zaman kalau toko ya 2 juta 700. Karena saya ini anggotanya pedet. Gak sudah bayar cicilan BPKB. Kalau takbir itu ada di Majmu' nggak tahu pantas, adanya di MUN. Makanya takbir ini saya mohon sekali diterkenalkan sehingga desa-desa binaan yang latihan gawe Jumatan kita sahkan ben kene yo seneng masyarakate. Dan ning dinggon gedhe kok cilik, cilike sak disahno kan kacuk. Ya sok gedhe kang mati cilik. Makanya menurut saya seperti itu sebaiknya jangan ada. Kalau ada kesannya ini masih tidak. Makanya saya tidak mau ada. Saya bilang aku gak belum ada kang. Ada ngerotok suudzon untuk pengiran aku mau. Lan arah ditompol bukan arah ditompol lah. Sementing khusnudzon. Karena tadi kita butuh menterkenalkan ini kan banyak kampung-kampung yang coba di perumahan di Jakarta, gak harus di kampung, di perumahan Jakarta, di Jogja. Saya sering, misalnya ada perumahan pertama dan itu oleh pengembangnya langsung ada masjid. Saya ulang lagi, langsung pengembangnya ada. Ternyata di kampung situ ada 40 kakak yang muslim hanya 60%, yang gelem sholat Jumatan mau 30%. Lu bareng latihan mau wong 30 mbok arani. Puasa. Piye? Wong ora dinurani blas. Nang tengah kota akeh wong wudu, akeh wong riba, akeh wong rentenir, akeh nggon maksiat nang Jumatan mbok arani. Atimu lho putra. Nuranimu ngono. Lha sampe nek pangeran tersinggung. Lah yo le cuma wong sujud kok. Lho nak bahasane Jumatan rasa aja pantes. Lho yo ono wong sujud kok mbok arani ora. Sah. Berarti sujud itu problem. Takoki pangeran ngono bisa jawab. Ayo sing ngene Hamdani iso kejawab. Oh neraka yakin ya. Nah pertanyaane Jumatan cek pantes ora disahno. Nah pertanyaane kowe wani ora ngesahno sujud. Oh boleh besar. Wong kok ora ngesahno. Ayo sapa sing wani? Wo sujud itu keren kan. Pertama ono ikra wasjud. Matahari. Sebenarnya kowe diumumno ning masyar. Iku ono Kiai Hamdan gak ngesahno sujud. Iku ning Serpong ono perumahan anyar sing Jumatan nang 30 mbek Pak Hamdani dihukumi gak sah. Mbek pengeran truk Hamdani. Itu tau ngaji mu ento ora nate Gusti. Hatam boten. Lah gara-gara jabatan terus dimaklumi ya wis ora hatam. Mergo nak hatam ana takbir iki ngono lho. Yang membolehkan atau mengesahkan Jumatan enggak sampai 40. Jadi kowe nak takoki pengiran sampean jawab enggak hatam gitu ya. Karena ini satu-satunya cara dimaklumi, di ngepuro ya. Ya ana takoki menapa? Hatam ora, bosan. Sing tegah dah bro. Lah boten hatam kecangkeman. Lah itu masalah Gusti. Ora boten hatam, itu probleme takokane ora hatam kok. Kecangkeman. Nah itu jaringan, tapi kalau jaringan insyaallah kemkut sepuro pangeran. Nah yang jelas kula nu gak ada niat saya ke. Niat saya sangat ke. Ojo geman membatalkan institusi ibadah. Sing masyarakat ini sudah rindu sama Allah. Saya punya teman di pedalaman Kalimantan. Lah yo Gus, aku mergawe iku wis ilegal loge. Negara nganggep aku iku ilegal loge. Kok kangen pangerane kok ora oleh. Pasti kangen pangeran kumpul-kumpul mbek kanca yo Jumatan niku Gus kok ora oleh. Mau perkara rasa ora 40. Lah aku mbok kono opo? Aku wis sah-sah aku nang jawab iki wis sah-sah. Wis takoki kiai muni Gus Bak. Untungnya kula nu terkenal. Akhirnya terkenal agar kiai bantah-bantah perkara ngono agar Jumatan wong kula. Sapa sing ngesano Gus Bak meneng rata-rata. Ana barokah. Go weden-weden. Ya nak hikmah itu. Tapi misal sama kita orang Hamdani, sama Hamdani. Malah panas, yakin malah panas. Jadi malah seru ya, tak jamin malah.
Yo kan yo. Kira-kira tambah seru tambah taklim. Yo kalah berani. Orang ono berani mari. Nah sebetulnya brand yang mengesahkan itu kitab Fathul Mu'in dan Imam Bulki ini udah ulama macam-macam. Beliau itu gurunya Imam Suyuti. Sopo sing ora alim Imam? Imam Suyuti ngalim ngono iso ngarang Itqan iku mergo nyimpol ke kitab gurune jenenge Imam. Dadi sing ngesahne iki Imam Bulki ini ora Hamdani mboten ngawur. Sinten? Bulki ini. Jadi gak main-main. Tapi saya sebetulnya enggak pati nopo masalah fikih itu kula niku masalah mboten fanatik. Kalau saya fanatik itu kalau saya ditanya Allah, neng Serpong ono perumahan nganakno Jumatan wong 30, neng pedalaman Purwodadi ono wong nganakno Jumatan 15. Iku do kangen aku kepen sujud mbek aku. Kangen sunnah nabiku yaiku nak Jumat, nak dina Jumat iku Jumatan. Piye-piye sunnah nabi nak dina Jumat iku Jumatan titik mbok 40 ora pokoke Jumat. Jumat kok dhuwur. Kok iki eleng ya pertanyaane kadang kali pantane yo Gus. Wong dina Jumat kok dhuwur. Ngono, dene yo wong bodoh tapi oleh sekali masuk akal nggih Gus. Wong Jumat kok. Dinane apa iki? Jumat. Lah salat kok dhuwur. Wis aneh. Wong dinane Jumat kok salate. Ngok perkara gak. Nah soal Imam Syafi'i menfatwakan begitu kan dulu beliau hidup di Timur Tengah, semuanya Muslim, semuanya normal, sehingga beliau bisa pakai ukuran ideal karena dalam kondisi yang semuanya serba nopo ideal. Kita ini kan hidup di daerah Purwodadi Jakarta wong Samin, di Jakarta ada perumahan di Jogja di Jakarta, Sawangannya itu kan banyak, paling yang Muslim hanya 60%, itu pun yang mau sholat hanya 30%. Atau misalnya ada 200 kakak yang mau sholat 30 orang. Masjid kadang dibikin oleh pengembang. Terus tiap Jumat duhur kan ngecek aliran sesat tidur Jumat ke sholat sama-sama aneh kan. Mendingan kita terkenalkan fatwa ini dan ini tidak sesat menyesatkan, ini kitab Mu'in, kitab yang dipakai guru-guru kita. Makanya saya itu janggal, kenapa sih setiap yang tidak mengesahkan alasannya neng Mu'in wa arba'ina rajulan, ketemu aku Mu'in sing diam. Mu'in mau sing, tapi matun. Jadi matun kan tentu, enggak terus aja debatnya. Nak si bro milisi ya tamu lagi, gue macam bu. Si bro milisi nak kon, waduh rukun. Nah neng daerah tertentu ngulasi ya nasi milisi, oh milisi Taliban malah milisi kan, oh milisi, apa malisi. Wah nasibnya jeneng-jeneng itu sakit. Nak Zubair abe bangun, Zubair di karangan jenenge Al-Qalaid Al-Lu'lu'iyah. Kalau riyen niku nyari dokumen niku, mergo riyen dereng dicetak. Diutusiai kan nyetak. Lalu zaman dikarang niku diderekno Basal Mahfud, ya Basal sing terkenal. Termasuk di Zuriyah Damaran Basal. Ibu Basal turunan mriki sami kalian kula. Ibu Basal adik ibu kula adik kandung. Nggih sami-sami turunan Damaran. Basal niku mentasih kitab itu dulu. Itu Mbah Zubair ngendikan kan. Masyhur ngendikan. Ajamiyun fasna bihi masita. Napa? Ajamiyun fasna bihi masih. Jeneng ajam sauni-unimu ngono jenenge. Lah Jajal Tirmidzi ku jenenge pira? Ayo. Zaman Menteri Agama iku muni apa? Tarmidzi Tahir ya lho. Tapi nek ning desa-desa iku Turmudi. Sebagian desa-desa Tirmidzi. Modho terkenal ya, Kang. Turmudi, Tirmidzi, Tarmidzi. Oh, ora ana sing roh. Ora ana KTP ini. Lah yo ajamiyun fasna bi masjid. Ayo Imam Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah. Ana sing maca apa? Ayo kiye-kiye nek maca Bardisbah ta Bardisbah? Ora maca apa? Apa jero kan atuh kan. Lah aku maca piye? Entar maca apa? Wis maca Bardisbah ya akeh. Ya mergo aja. Napa? Ya kayak sing repot itu kayak gendeng iki. Gendeng-gendeng.
Lho wonten tiyang Jakarta iku mara bareng iku wis tok kene Kudus rantro. Tahu desa bareng. Enggak tahu. Deket sini katanya deket Kudus. Bareng. Ya itu. Iya bareng gendeng. Rendeng. Itu bapak punya teman akrab namanya Kaji Gobur, itu orang Padi. Itu nak ngajak bapak, "Ya Nur Salim, monggo golek pecel lele." Pecel lele, ini nama aku. Nah kalau seperti itu kan orang Medan sama-sama baca, orang Medan sama orang Jawa bacanya kan beda. Sama-sama Makanya ada kaidah ajamiyun fasna bihi masyida. Makanya kalau pokoknya kalau jeneng-jeneng ajam itu serempet. Ya mulane ana semono sibro milisi, sibro mulasi, sama apa sibro tadi? Malaysia atau kurung ngomong soal terkenal. Masyhur. Malisi. Kucur soko, masyhur. Ukurane masyhur. Oh, no, maksudnya itu terkenal loh. Brand ya. Aku mau brand. Mohon kalau terus nol ya. Ini jelas ya. Jadi Dawi Imam Bulkini sebuti wakot aja sudah aja masih dipasih kot wakot aja jamun minal ulama ayusollu al-jum'ah. Dawi Imam Bulkini wa qawiyun. Faida qalladu mongko nalikane anut sapa ngakeh jami'uhum. Tegese wong sing ora 40 anut mangkola hadil maqalata. Fa innahum yusalluna al-jum'ah. Ya salat Jumat. Wa in ikhtatulan namun ati-ati sapa ngakeh. Fa sallau mongko salat sapa ngakeh al-jum'ah ing Jumat. Ya bacane fa sallau karena ini fi'il mandi. Nak sallu ni fi'il amar, nak sallau napa? Fi'il mandi. Summa zuhra dawe kana hasanan. Umpama do ikhtiyat bar Jumatan kalau salat zuhur ku ya apik, tapi enggak mengatakan wajib yo ora darani. Nak mereka ikhtiyat bar salat Jumat kok salat iku ya apik. Apik iku yo ora wajib kan. Lan iku buktene ora wajib kula mboten ate iada. Engko nak kabeh iada rak dadi iada wajib. Nah kula nu makili sing ora wajib. Lan kula mboten buron iada. Dan saya berkali-kali ngalami gitu di kota ada perumahan ya begitu. Kemarin saya yang masih dulu tahun 8 berapa, 9 berapa itu di Purwodadi ya saya ada ya. Jadi ini penting, saya mohon sekali yang seperti ini kita perkenalkan supaya kampung-kampung binaan rata-rata mereka tidak berani bikin Jumatan karena nggak sampai 40. Dan rata-rata di setempat mengatakan untuk syarat sahnya Jumat harus itu repot kan. Oke lah kalau dalam konteks kayak Kudus, kayak daerah-daerah yang sudah hadoroh, yang sudah kota. Saya pun engkar kalau ada Jumatan yang kurang dari 40. Pokoknya daerah-daerah hadoroh lah, yang ada sakofahnya, sudah punya tradisi, punya hadorot. Saya ulang lagi, saya pun engkar lah misalnya kalau di Kudus, di Rembang kok ada Jumatan berapa? Kurang 40. Tapi kalau di pedalaman Purwodadi, di pedalaman atau di tengah kota, tapi kayak tadi yang kasus apa? Perumahan itu kan desa baru. Kalau Jakarta kayak Condet kan mulai dulu ada habaib-habaib yang alim daerah Priok. Tapi kalau yo bener Jakarta, tapi Jakarta ini perumahan, ini kan orang baru semua. Ini kan belum punya tradisi keislam. Ya jadi mohon barokahnya ngaji ini itu ya. Mohon ngentos yadan mungkin kalau waca takbir ibadah niku sampun. Pun gini ki tabarruk kalian ulama-ulama riyen niki kula waca sing teng I'anah nggih. Terus niki takbir yang wonten teng kitab I'anah tut Thalibin nggih. Sing dikarang dene Sayyid Abi Bakar Sato. Ya kula bolak-balik matur pokoke kitab I'anah itu dekat sekali dengan kita karena niki nggih kula bolak-balik matur misale kula murid Mbah Mun murid Mbah Karim ngaji Mbah Hasyim ngaji Mbah Mahfud Termas, Mbah Mahfud ngaji kalian Sayyid Abi Bakar apa? Satu. Jadi orang yang sangat qoribu ahdin ya, dekat dengan kita. Ngendikannya ngeten dan beliau itu setuju kalau ada
iqamatu Jum'ah, mendirikan Jumat meskipun ndak orang 40. Sementing urip sik napa? Kula waca nggih. Ketika beliau mensarai wa huwa qawiyun. Kula waca mawon nggih. Nah teng kitab niki 59. Kita anti iki kok kita murah niku ya tapi teng kauluhu tadi wa huwa qawiyun ayil qaulu bil jawaz qawiyun. Kula waca nggih. I'lam anna amral jum'ati azimun wa hiya ni'matun jasimatun. Jasimah itu besar. Berjisim maknanya besar. Imtanallahu biha ala ibadi. Imtanna itu memberi nikmat, memberi minnah itu. Dari kata manna itu. Faya min khosoisina ja'alaha wa mahatta rahmati wa madharatan li adamul usbu. Allah itu membuat Jumatan sebagai mahatta rahmati, sentral dari rahmatnya, dan menjadi penyuci dari dosa penyuci jirat disahnon kan yo aneh. Walisid bati atina isalafis soleh biakan yaboruna lah ala surus. Ini masih cerita dulu. Maksudnya pagi-pagi sudah pakai lampu untuk datang ke Jumatan. Fahdar antataha wa nabiha, maka takutlah menyepelekan Jum'ah musafiron au muqiman. Jadi meskipun di fatwa-fatwa fikih kalau kita pergi qoblal fajri macam-macam, tapi kalau pas sisa tetap harus Jumatan. Musafiron kana au muqiman. Makanya saat tadi pergi secara fikih saya ada wajib Jumatan pun saya sering Jumatan. Musaf padahal ubal loh kalau rian, apalagi kalau bawa mobil lebih gampang lagi. Ngenteni sing wis komat semandek. Jadi rasa ngenteni khutbah. Khutbah suwi, Pak. Nah, imam sing latihan nyai ora barbar. Musafiron au muqiman walau ma'aduna arba'in. Jadi anak itu unik. Beliau jelas fatwa, kamu harus Jumatan terus. Cek musafir, cek mukim, meskipun dengan komunitas Jumatan sing duna napa arba'in atau walau ma'aduni arba'in. Ini kan jelas pelegalan dari yang ngarang iana, itu guru-guru kita. Makanya saya tuh heran kenapa banyak kiai yang alumni pondok kalau ada desa binaan duna arba'in kok gak disahkan, yang mulai ku kondi. Ini muen di syariah antara syarat dan matan sama-sama membolehkan Jumatan meskipun walau ma'aduni arba'in. Kira lagi toh suka wamuk. Aku yakin Hamdani kelar roy lagi. Gak diwamuk ijek fatwa. Maksudnya ngomong terus kowe ora. Kang Ali ra ikhlas darani fatwa, ngomong maksudnya ora ngomong. Angel temen darani fatwa ora rido. Drengki jenenge ngono kok ora rido. Lha iki jelas walau ma'aduni arba'in ditaklidin meskipun itu terus wawaw yahdi mayasa ila siratim mustaqim. Beliau jelas sindirannya jelas. Nak wong tok hidayat. Iku rong 40 lah yo. Jumatan lu oleh judul. Lu ya Jumatan walau ma'aduni arba'in terus beliau ngintikan wawaw yahdi mayasa ila siratim mustaqim. Wis tak ngamek oleh kampanye. Tapi lucunya di Indonesia yang notabene kitab fikihnya temuin rata-rata tidak mengesahkan Jumatan yang duna. Alasan ini Syafi'i sing ndi? Lah rumang samu saya tapi bakar satu gak luwih Syafi'i di bangkuwe. Syafi'imu Syafi'i sing ngarang ya ana rumang samu gak mazhab. Lah Imam Bilqini rumang samu gak. Bocah ngaji cek maknani wae kok gegere ra karuan. Ngono ae cek tuku jebrok. Ngaji deh jebrok kok fatwa. Cara kula ya kecuali daerah-daerah punya hadroh kayak Kudus, kayak Rembang yang itu cara kula ya ono terlalu lah. Wajib ditakzir lah maksudnya. Tapi kalau daerah binaan ya itu sini tabarruk. Ini kitab yang termasuk populer kitabnya sekarang. Ini karangannya Al-Attas. Tapi kitab sekarang yang katanya Habib Zain angkatan saya banyak lah. Ya kakak-kakak angkatan ini orang-orang baru. Nah ini sampean biar tahu bahwa antara ulama dulu dan sekarang itu sama-sama punya komitmen iqamatu syairillah. Syiar-syiar Allah itu harus berdiri. Gak boleh karena mengejar ideal 40 kemudian kamu tidak sahkan kemudian kampung itu tidak bikin apa akhirnya aneh-aneh wow duhur-duhur kok apa Jumat kok duhur.
Ini kula waca kene. Zikru kalami sayyidin ini mungkin kula tinggal. Sampeyan pigadakno tak kok Hamdani ini. Tapi cokon maca. Fatwa malah tok dintim. Qala radhiyallahu anhu innal Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi rahimahullah. Masa ila ahliku. Ini konteksnya gini. Masa ila ahliku rasaghira. Wa amarahum ayyuqimu al-jum'ata wa illam yakunu arba'in. Wa illam yakmulu arba'in. La siyama idza stama'a samaniyatun. Awisna asyara, ukurannya itu ya 8 atau 2. Terus walam ya'murhum bi adati zuhri. Memang harus tegas karena kalau iada itu nanti kesannya itu cara cangkem elek ngene lho Kang nak iada. Lah lha opo Jumatan barang nak jebule cek kon dhuwur meneh mesti ngono yakin tak jamin niku. Cangkem elek iku kan wis khas. Mulane cara kula nek kadung wani ge Jumatan aja kon dhuwur, ki mutung Kang Ali. Lah lha opo kangelan-kangelan Jumatan ejek kon. Makanya menurut saya gak boleh separuh-separuh sekali Jumatan yo dadah ngono ae pokok. Lungguh Bapak Basri, sekali kok dhuwurne kan terus pikirannya lagi kenapa Mbak kok dhuwur malih? Mergo potensi gak salah ada orang susah sholat menisan dhuwur langsung. Ini kan ngadepi wong awam lho ya. Sing awam ngene iki lho. Mun cara kula niku ora usah iya ada. Cara kula sebaiknya di desa-desa itu enggak usah. Anggap baik inna wa ta'ala yuhibbu an tu'taru khasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimu. Allah itu suka kalau rukhsahnya diterima, diskonnya diterima. Kalau wa amarahum ayyuqimu al-jum'ah terus dewa ukurannya la siyama idza stama'a samaniyatun awisna asyara min ahliya. Kalau kula misalnya di perumahan di Jakarta sudah ada masjid, biasanya pengembangan sudah ngasih. Pertama ada yang sadar lah, pedotan santri, ono sing pedotan kiai, ono sing wong frustasi. Biasanya nang omah perumahan kan wong bingung kabeh. Nah, kumpul-kumpul lah saya Jumatan. Lah piye? Lah mergawe salat penting halal wis kafaro ya apa? Jumatan. Waidul masakin wis wahajul fuqara. Waidul masakin wis gawe id kecil-kecilan wong 8. Ya minimal mriki disebut 8. Awisna asyar utawa berapa? 12. Terus walam ya'murhum bi adati zuhri. Habib al-Habsyi ini tidak memerintahkan mereka mengulang apa? Dan ini ada kata ila qurasohiro. Makanya saya bilang kalau dalam konteks pembinaan kayak perumahan atau desa-desa binaan enggak apa-apa. Tapi kalau yang ada hadroh kayak Kudus ya tentu kita ingkar. Makanya saya tadi nyontohkan kenapa saya tambahi desa binaan untuk perumahan, karena kalau ahlu hadroh kan berarti mereka taksir, pepeko kan apa? Imam harus ngebai mereka, kalau enggak harus ditak. Kadang-kadang kirimnya Satpol PP obrain arah gelem apa? Paham ya. Terus walam ya'muruhum bi adati zuhri wa ja'ala dzalika ilaihim kama nukila an ahlil ilm. Fa inna ba'dahum ya'muru bi adati zuhri wa ba'dahum yaktafi bi sholatil jum'ah. Terus yang yaktafi ini kata Habib al-Habsyi wa kadzalika as-salafu radhiyallahu anhum yaf'alun. Jadi cara konsensus itu menang yang enggak ya ada. Di sini ada saya yang pro ada ya ada. Di bola aku sama nak ya ada. Makanya santri kuloro balik lo, sembrono. Kowe ngalim aku kok ora anut aku. Dari alasan ikhtiyat. Oh, wah ikhtiyat iku bodoh, ada repot iku malah ngel-ngeli wong iku. Karena pikiran saya sederhana, kalau mereka sudah gelem Jumatan Kang, desa-desa binaan, mbok wajib no dhuwur mesti cangkem elek lah opo le mbah kangelan Jumatan nah akhirnya tetep makanya ndak usah wae ben. Lah engko nak mereka seneng mergo Jumatan wajib ketemu kanca lali utang ngomong wahidul fuqara wa idul masakin terus khotbah ke suwi-suwi mari bosen. Lha mana dawuh Nabi kan ngono min ma'innat ketara fikih wong pinter ora iku nak khotbah cepet angger khotbah suwe ora iso ngaji ngono ae. Utawa latihan nyai, semua iku pilihane lho. Tapi nak dawuh Nabi jelas wa yutilu sholata wa yaksurul khutubal jumu'iyah. Jadi khase Nabi nak salat suwi nak khotbah cepet. Cepet sangko iso aja cepet mergo iso. Cepet sangko iso. Jadi cepet tapi kualitasnya tetap mutu. Aja cepet sangko gak iso iku rukune sing ra diwaca iku.
Wa ba'dhum yaktafi bi sholatil jumat wa kadzalika as-salaf radhiyallahu anhu yaf'alu. Alasannya gini, khirson ala fi'lil khairi wa iqamatas sya'air. Ya butuhnya ini tetap ada syiar. Islam wis kadung darane iku dina Jumat. Saulang Islam wis kadung darane iku dina. Kemudian tidak diramekan dengan wujudnya kan itu dadi aneh nggih betul. Nah, Islam kadung darane dina iku jenenge dina. Kemudian tidak disiarkan, enggak diramekan, enggak diiklankan dengan Jumatan. Makanya selakoni wae. Ini angka yang disebut 8. Tapi kalau di madzhab Hambali Pak Alam disebut 6. Pokoknya joloro ya. Nah loro gak seru ya. Ya memang ada ulama alasannya gitu. Jumatan dari kata jam'un, jam'un maknane kelom. Wong jagongan nak loro darani sak kelompok apa wong berduaan. Berduaan. Makanya kira-kira wong sedarani kelompok geng ngopi manane wong 8 bareng-bareng ngono. Geng motor ya 8. Wong loronan ora iso darani geng. Jadi darani Jumatan uga ada kata jam'un. Ya makanya harus apa? Kelompok. Makanya beliau di sini ngitung 8. Pinten? Tapi sebetulnya enggak harus 8 6. Pokoknya aja papat dereng. Geng. Wah, telu cek trio Pak Basori urung wong darani urung geng. Papat. Wah, belum ya, Pak. Udah ada. Perasaan kula nek papat itu cek urung geng. Nganggo rasa Indonesia mau darani grup bro. Mau malah sak dhuwure 40. Nggih pokoke nek teng mriki sing mastur niku 8 ini yang disebut. Tapi cara kula 6, pokoke sementing dikawiti lah napa? Dikawiti. Niki cocok kula mbek fatwa-fatwa. Berarti tadi sudah ada kitab 3 nggih. Mu'in I'anatut Talibin terus niki kitab jenenge kitab Tadzkirun Nas napa? Tadzkirun Nas. Khirson ala fi'lil khairi wa iqamatis sya'air. Lah yang ini malah yang terusannya takbir ini ekstrim sekali. Wali ba'dil ulama ta'lifun samahu. Jenenge al-qaulu tam fil iqadi jum'ah bisalah satin ahaduhum al-imam. Jadi ana kitab jenenge al-qaulu tam. Maksudnya qaulu tam itu fatwa yang sempurna dengan sahnya Jumatan dengan orang 3 yang diantara 3 itu yang satu jadi imam. Jadi makmume loro. Wah ya tugas kabeh lah. Imam khutbah sitok qomat sitok adzan wah. Jenenge kitab wis al-qaulu tam fil iqadil jum'ah bisalah satin sing ahaduhum al-imam. Tapi ini tentu dhaif ya yang seperti ini, makanya di sini mau disebut wali ba'dil ulama pakai sigot tabri'ah itu yo no ulama sing darani bahkan orang 3 pun kira-kira cara wong Jawa redaksi yo no ulama sing itu. Kalau di kitab-kitab usuli kan ada kaidahnya, gila itu sigot tamridi kama qala ba'dhum sigot tabri'ah itu kan ada aturannya. Simpen tapi ojo go fatwa ya diterkipi sik digoleki makna. Mbok cocokan wek Kang Ali terus fatwa jenenge istihad konsensus. Nggih kula setuju dawuh Gus Haji ngoten. Sakniki ora ana mustahid Gus, sing ana iku bahsul masail. Lha iki jenenge istihad jimaiyahnya istihad bersama. Karena otak kita satu tidak cukup sebagai mustahid terus konsensus golek bolo. Tapi yo golek bolo sing mutu ta. Golek sing padha gobloke ra khatamu. Golek sing padha ra khatam, wis khatam. Khatam. Wow, jojo, engko aku kalah. Nah ini penting saya utarakan, saya itu hanya punya niat tunggal. Piye-piye Jumatan itu termasuk syiar Islam. Terus Nabi nak ngendikan Jumatan sayyidun ayyam. Terus fadilahnya Jumatan kayak itu. Yang datang di jam awal kayak korban unta, korban sapi macam-macam. Sampai disebut wahidul fuqara, wahidul apa? Masakin. Dari sekian fadilah ini terus kemudian hilang hanya karena jumlahnya tidak 40. Mana ada desa binaan langsung umatnya 40. Kadang nyai nganti raputu era di umat. Nabi Nuh lho dadi nabi ku 950 tahun umate mau 80. Kok kowe dadi kiai tapi langsung di umat 40 Jumatan kabeh.
Umpama 40 tenan Jumatan kabeh problemnya di antara mereka ada ummi yang enggak sah salatnya kayak tadi yang dibahas Muin. Kalaupun 40, sudah 40 kan ada problem, ada saja yang dua enggak sah. Padahal sekali yang dua enggak sah semuanya ikut enggak sah karena syaratnya jamaah harus 40 ini sah semua. Masamu gak ada masalah, setelah 40 pun ada masalah. Gitu tadi kan seperti ada masalah. Malah kula suwun niki tabarok kalian mbah-mbah sing pendiri Pondok Damaran pokoke kula suwun mungkin niki badhe Ramadan niki mungkin kula ngaos terakhir mungkin badhe Syawal kula pikir malih. Mungkin iki badhe niki kula langsung ke Jogja pergi napa Senin siang kula wonten acara teng Sarang teng Anwar lah. Biasanya kula ngantor teng Jogja itu Ahad, tapi kula hari ini kula ngantor teng Jogja kodok takjil tugas. Ini jelas kalau seneng ngaji ngeten ini seneng. Kalau suwun sama niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyhur Nabi datang ke masjid, ada satu kelompok yang berdoa. Terus ada kelompok yang diskusi fikih. Nabi ini cerita di Ihya di kitab Majmu'. Nabi ikut gabung yang sedang yata'allamun al-fiqh yang sedang diskusi hukum halal haram. Kata Nabi ngendikan amma haula mereka itu fayatun mereka berdoa insya'a ajaba wa illa ya enggak mereka itu orang-orang yang berdoa kalau mau bergendak ya disembadani nak ora ya ora terus tapi kalau mereka ini belajar ilmu maka selalu baik karena ilmu itu selalu baik ora donga diurano langit bumi wa innal malaikata la tadu ajnihataha li talibil ilm masyhur ini. Kata Nabi, wa inna talibal ilmi, sebagian riwayat, wa inna mu'alliman nasi al khairah, itu didoakan semuanya, hatta al-khud fil bahr. Itu masyhur. Jadi saya ulang lagi ya, ada dua kelompok, yang satu berdoa, yang satu belajar. Nabi masuk, orang kan mikir, ini Nabi ikut kelompok yang mana? Ternyata Nabi ikut kelompok yang yata'allamun al-fiqh, yang belajar apa? Karena ini fikih mendesak sekali, coba. Orang bisa wiridan karena ada masjid. Orang bisa wiridan bersama-sama karena ada jam'un. Nah ini kalau ulama fikih enggak mengesahkan, ini jam'un enggak ada semua. Sampai orang berbondong-bondong ke masjid karena ulama mengatakan itu wajib berdoain. Jika wong aras-arasan lah, tangi turullah, lagi sumpeklah Jumatan. Barokah ulama darani wajib. Bareng wis do Jumatan, kiai sing thariqah lagi mimpin wiridan. Wiridan isa yo bergantung carane sesuci sah, carane thaharah sah. Mereka kumpul mergo fatwane ulama fikih iku wajib. Tapi lagi-lagi enggak bisa, kita enggak bergantung sama fatwa fikih ini enggak bisa. Nah khawatir saya kita salah fatwa mengatakan Jumatan harus 40 terus tidak mengesahkan yang dunal arba'in. Akhir ra ono desa binaan latihan gawe Jumatan. Mergo fatwane sampeyan sing jare ini berdasar Fathul Mu'in, jadi cara Mu'in sing aran cek sugih Mu'in ku sing ndile cung. Wong aku sing aran Mu'in cek eling. Ning kono ku tak terterano wasulilal bulkiniyu. Hilang bahas bab iku hilang. Nah saya kecewanya bukan apa-apa kan. Kalau takbir itu ada di Majmu' atau kitab-kitab yang aneh. Mungkin kita maklumi ya. Takbir ini kan ada di kitab yang sangat terkenal. Terkenal judulnya maksudnya. Nggak jurure nyatanya duraron. Saya mohon sekali ya, seperti ini harus diterkenalkan. Karena ciri utama agama itu dimaklumatkan. Saya ulang lagi, ciri utama agama itu dimaklumatkan. Makanya kata Allah, ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi tujuan Allah urusan diperjelas supaya kamu tahu. Apa? Supaya kamu tahu. Makanya agama ini liyudhirahu ala dini kulli supaya semuanya jelas. Caranya jelas ya ulama harus memaklumatkan. Itu yang dimaksud idza dhaharatil fitan wal bid'u falyudhhiril alim ilmah wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Jika hukum itu paten selingklak, fitnah paten berserakan, falyudhhir mongko wajib ngetokno sapa al alim wong alim ilmahu ing ilmune wong alim kudu ngetokno ilmune. Caranya dimaklumatkan bahwa sahnya itu ada di Mu'in, ada di I'ana, ada di kitab Tadhkirun Nas. Kita omongkan, coba dimpet dewi. Falyudhir al-alim
ilmahu. Ya kula bali malih idza zuharatil fitan wal bid'u fal yudhiril alim ilmahu. Wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Justru kalau kita tidak memperlihatkan ilmu kita, malah kita mendapat Yes, saya kira. Oke, terima kasih sudah menonton pengajian kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman atau kerabat terdekat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.